Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru honorer Indonesia? Wabil khusus bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi tahap 2. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait 3 perubahan aturan lagi yang akan rekan-rekan alami pada pelaksanaan seleksi tahap 2 nanti. Karena informasi ini sangat penting, pastikan rekan-rekan mengikuti video ini sampai selesai. Selamat mengikuti. Nah, informasi ini bersumber dari Pusat Asesmen Pendidikan atau Puspendik, Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, yakni berupa paparan dari Rapat Koordinasi Tim Teknis Pelaksanaan untuk di tingkat provinsi, di mana ini berkaitan dengan seleksi P3K tahap 2, yang kemarin sudah disampaikan pada tanggal 1 Desember 2021. Ya, adapun pedoman pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 ini adalah yang pertama, pengumuman terkait penyesuaian jadwal pelaksanaan tahap 2 yang sudah diposting tanggal 9 November yang lalu. Yang ini ya Bapak Ibu, sebagaimana yang ada di web P3K Guru. Kemudian selanjutnya, pedoman yang kedua adalah keputusan Dirjen GTK nomor 6880 tentang tempat pelaksanaan seleksi ataupun TUK tahap 2 yang diposting 8 November 2021. Yang ini ya, yang sudah kita bahas juga ya. 8 November 2021. Kemudian pedoman selanjutnya adalah Peraturan Dirjen GTK tentang juknis pelaksanaan pengadaan P3K Guru tertanggal 26 Oktober 2021. Dan beberapa pedoman lainnya yang dianggap penting. Baik, kita lanjutkan saja pada materi pokok ya Bapak Ibu. Di sini di slide kelima kita lihat bahwa pada informasi umum, pelaksanaan seleksi menggunakan CAT UNBK semi online ini sudah dapat kita maklumi ya. Ini sama seperti yang pertama. Kemudian jumlah hari pelaksanaan antara 1 sampai 4 hari bisa berbeda antar kabupaten kota. Ya, ini juga hal yang umum. Kemudian informasi umum yang ketiga adalah setiap hari di setiap lokasi dilaksanakan dalam 2 sesi. Ya, ini juga informasi yang sudah umum. Kemudian waktu ujian total ini sama seperti sebelumnya 170 menit yang juga terdiri dari kompetisi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, di sini kita lihat ada perubahan ketentuan yang pertama, yakni lokasi ujian peserta di kabupaten kota, sekolah asal peserta. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini terjawab ya Bapak Ibu terkait kasus yang pernah dialami beberapa rekan guru honorer lainnya yang sudah sempat kami bahas bahwa di saat mereka mengambil formasi di kabupaten lain, tempat seleksi kompetensinya dilakukan di kabupaten kota di mana honorer bersangkutan berasal. Jadi di sini sudah jelas terjawab, yakni perubahan pertama terkait di mana lokasi ujian peserta nanti adalah berada di kota atau kabupaten sekolah asal peserta berada. Nah, ini yang pertama ya Bapak Ibu perubahannya. Kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu materi yang akan disajikan seperti kemarin, cuman ada penjelasan-penjelasan lain, yakni manajerial, sosiokultural sudah jelas ada 40 menit dengan jumlah soal 25 dan 20. Di sini menggunakan multiple choice 4 pilihan dan tidak ada nilai yang salah ya Bapak Ibu. Kemudian untuk sosiokultural 5 pilihan, maksimal 200 nilainya. Kemudian nilai ambang batas yang standar adalah yang 130. Ini nilai ambang batas yang pertama. Kemudian untuk wawancara, waktunya 10 menit, soalnya juga 10, dan ini juga bersifat pilihan ganda ya untuk wawancara. Kemudian soal teknisnya berjumlah 120 menit untuk 100 soal, sehingga total nilainya adalah maksimal 500. Dan beberapa catatan di sini disebutkan nilai ambang batasnya ada 2 ya, nanti Bapak Ibu digunakan. Nilai ambang batas yang pertama dan nilai ambang batas yang sudah diturunkan passing grade-nya. Kemudian untuk kompetensi teknis, sebagaimana kita ketahui nanti sesuai dengan jabatan yang dilamar. Lalu bentuk soalnya semuanya pilihan ganda. Lalu kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu perubahan kedua yang terjadi pada seleksi P3K tahap 2 ini, tidak ada simulasi Bapak Ibu. Tidak ada simulasi. Sehingga berbeda dengan tahap 1 yang ada simulasinya. Kemudian perubahan yang ketiga adalah terkait jadwal seleksi ya Bapak Ibu. Di mana di jadwal semula kita lihat di sini jadwal seleksinya adalah tanggal 6 ya
pelaksanaan seleksi tanggal 6 sampai 10 Desember, sudah kita posting bahwa terjadi perubahan, yakni perubahannya itu di tanggal 7 ya. Jadi hari Selasa sampai Jumat 7 sampai 10 November 2021 adalah pelaksanaan seleksi. Di mana tanggal 6-nya itu baru nanti akan dilakukan sinkronisasi data untuk ujian yang akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu saja ini adalah tugas daripada proktor-proktor yang bertugas di lapangan di TUK masing-masing kabupaten kota. Nah, ini adalah pembagian sesi ujian seleksi ya, mulai dari pukul 7 ya untuk tahap pertama atau sesi pertama, dan sesi keduanya akan dimulai pada pukul 1. Namun, pukul 7 dan pukul 1 ini adalah baru persiapan ya Bapak Ibu, hadir di lokasi, pemeriksaan suhu badan, pemeriksaan dokumen COVID, kemudian memasuki ruang tunggu. Sedangkan tahapan berikutnya adalah adanya registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan dari panitia, kemudian penitipan tas atau barang-barang yang tidak boleh dibawa. Nah, sedangkan pelaksanaan tesnya sendiri baru nanti akan dimulai pukul 8 untuk manajerial dan sosiokultural, pukul 2 untuk sesi kedua, kemudian wawancaranya baru akan dimulai 40 menit kemudian, atau yang sesi keduanya pukul 2.40. Lalu untuk seleksi kompetensi teknisnya adalah pukul 8.50. Setelah selesai wawancara. Jadi urutannya adalah nanti manajerial sosiokultural dulu ya Bapak Ibu, baru wawancara, baru yang terakhir adalah kompetensi teknis. Meskipun ujian akan dilakukan pada pukul 8, dalam aturan nanti akan disebutkan bahwa Bapak Ibu tidak boleh telat ya. Kalau Bapak Ibu telat, bisa saja Bapak Ibu akan diikutkan pada sesi susulan, atau bisa saja Bapak Ibu akan dialihkan langsung pada seleksi tahap ketiga. Demikian informasi singkat dari kami. Ya, sukses bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi tahap 2, dan semoga Bapak Ibu akan dinyatakan lolos pada seleksi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.